setelah makan-makan beres semuanya, kita lanjut ke Q&A. Kemarin kita udah ngumpulin ini ya, udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari netizen, udah banyak banget lah. Sekitar berapa ya? 2000-an. 2000-an pertanyaan udah masuk ke kita. Padahal belum diumumin loh ya. Bakal ada tanya jawab ini, tapi mereka udah nanya duluan. Saya juga nggak ngerti. Antusiasnya sangat tinggi ya. Punya ilmu rujung. Lebih ke ngeramal ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita apresiasi ya netizen di sana ya. Ya, saya aja nggak tahu awalnya akan ngewawancara mereka bertiga. Jadi yang oh iya, boleh. Jadi pertanyaannya kita bacain langsung ya. Ya Allah, teman-temanku kenapa sih? Kayaknya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih dari @Hendarto Naruwijaya. Ya, Hendarto Naruwijaya. Ini pertanyaan pertama kepada yang bertiga di sini. Tolong memperkenalkan diri katanya. Silakan. Perkenalkan diri secara singkat aja, silakan. Dari Mbak Nida dulu, silakan Mbak. Halo, aku Nida, mahasiswi UQ. ya jurusan IT, Computer Science Management. Wih. Ini lanjut di sampingnya. Abang ganteng silakan. Saya Rahmat Bambang Wahyuari. Wah, umpan kesempatan ternyata. Rahmat Bambang Wahyu Arif. Itu gimana ya orang tuanya ya dulu? Ke inspirasinya tuh ya. Kumpulin nama jadi satu. Saya rasa Bapaknya, kakeknya, terus Ibunya. ayahnya si ayah, kakek, terus tetangganya. tetangga semua pengen nyumbang nama. Ada digabung. biar adil gitu. Akomodatif ya orang tuanya Kreatif ya. ya, kreatif. Pasti anak pertama. Anak kedua. Anak pertama setelah anak pertama maksudnya. Oh, Iya, benar. benar. Jadi anak Bisa, pertama bisa. setelah anak sulung. Iya, iya. Anak kedua. Lanjut silakan. Oke, perkenalkan nama saya Midar. Saya gadis Gayo dari Aceh. Ya alumni UQ juga, jurusan education. Jadi hari ini kita kehadiran bukan narasumber ya, kehadiran orang-orang yang ternyata tadinya masa UQ, kan tadi juga udah bilang ya, masuk kita perpisahan yang mau pada pulang ke Indonesia setelah selesai studinya, ada juga yang menemani pasangannya yang sedang studi di sini gitu ya, gitu kan ya? Iya. Jadi yang sekolahnya Mbak Nida, Mbak Midar, Mas Rahmat juga Menemani. di sini. Menemani Nida ya, menemani Nida. Oke, langsung aja masuk ke pertanyaan kedua dari Cuantik Anak. Namanya aneh-aneh ya sekarang ya. Cuantik Anak. Kayaknya anak SMA nih, jaga SMP. Kepada Mbak Nida terlebih dahulu katanya. Mbak Nida, gimana rasanya sekolah di UQ katanya? Mantap. Boleh diceritain gimana rasa mantapnya itu katanya? Ya mantap soalnya kampusnya bagus. Kampusnya bagus, bisa banyak library-nya gitu ya. Banyak library-nya, tempat belajar, jadi banyak. Belajar Kadang kadang. Oke. Pasti belajar lah, mahasiswa terbaik. Penonton bayaran tidak boleh. Tidak boleh. Lanjut. Kalau Mbak Midar gimana Mbak Midar? Seru sih, pengalaman baru, challenging gitu. Banyak yang gratis kalau di UQ UQ sangat mengapresiasi student termasuk international student, mereka sangat paham kesulitan kita di sini, jadi dia sangat membantu, terus habis itu fasilitasnya Gak apa-apa, diangkat dulu aja. Oh, iya. Netizen diangkat dulu ya ini Oke. teleponnya. Sibuk. Nah, terus sekarang lanjutnya tadi kan kata Mbak Nida, mantap ya kuliah di UQ ya. Cakep banget. Nah, kalau menurut Mbak Midar gimana? Ya seperti yang aku bilang tadi sih, mungkin sama gitu. Ya di sini tuh kita benar-benar dimotivasi sama UK, dan mereka tuh benar-benar sangat welcome sama international student, sangat paham sama
kesulitan yang dihadapi sama anak-anak internasional student, misalnya kayak tugas di UQ banyak student service. Kalau misalnya kita ada kesulitan, kalau kita ada masalah, Pak, ada konseling di sana, nggak usah takut untuk reach out mereka gitu. Terus ya banyak ini sih, banyak support yang secara emosional, akademik gitu, itu luar biasa sih. Dan itu gratis ya. Dan itu gratis. Bukannya gratis. bayar. Ya, SPP. SPP berapa? SPP itu kan lain gitu. Oh, iya, kan. sudah lain. SPP Masuk tuh masih bayar bayar. buat itu. Ya, Jadi sebanding harga yang sebanding. keluar Bahkan dengan yang mungkin didapatkan lebih bahkan kali. lebih ya secara Iya. servis yang Secara didapatkan. servisnya, iya. Pernah ada pengalaman yang tadi disebutkan kayak misalkan kesulitan Oh dalam pernah, belajar. terutama kalau misalnya masalah tugas. Maklumnya saya kan agak sedikit intelijennya agak ya mungkin di bawah rata-rata gitu ya. Jadi ketika ada tugas, apalagi udah tugas ketiga keempat, itu saatnya booking appointment sama student service yang bantuin kita untuk Ngerjain tugas. enggak ngerjain tugas juga sih Pak. Beri masukan. Ngasih saran gitu, ngasih feedback, oh gimana nih tugasnya ini mau diapain gitu. Nanti mereka bakal kasih tahu breakdownnya gini-gini, idenya gini-gini gitu. Kamu harusnya ngerjain kayak gini. Itu jago ya. Mereka tuh khusus per course atau mereka tuh secara general? Secara general sih, secara general. Cuman mungkin karena mereka udah juga itu kan student service-nya itu khusus untuk yang academic writing gitu ya. Jadi mereka udah paham gitu. Meskipun memang secara untuk every Topik. subject gitu mereka nggak paham gitu, tapi cara penulisan, iya, cara penulisan, outline, iya. gimana breakdown-nya, Benar. mereka paham. Iya, betul sekali. Gitu guys. Iya. Dan gampang banget di sini kalau mau email dosen, kalau kita misalnya nggak paham, mereka nggak bilang langsung, oh nggak masuk, oh nggak masuk. Mereka sangat benar-benar paham masalah itu, jadi dia bakal jelasin lagi. Ini harusnya kayak gini nih tugasnya, kayak gini tugas. Dan kalau mereka sibuk, dia bilang, I'm sorry, I'll reach you out again maybe after a few days. Di Indonesia juga sama kayak gitu. Oh. Di Indonesia tuh gampang juga sama email. Nunggu emailnya agak lama. Oh, baik. Oke, terima kasih. Sekian dari kita untuk pertanyaannya. Tapi karena terlalu pendek, kita lanjutin aja dulu ya. Tadi kan ada sekitar 2000 pertanyaan yang masuk. Nah, sekarang dari Ed. Ada lagi tadi pertanyaan, saya masukin dari Haji Solikin. Bentar. Oh iya, ada paling bawah. Ed Lupa. Haji Solikin. Kayaknya kenal nih orangnya. Iya. Itu yang bukannya suaminya Bu Hendarti. Iya. Oh, iya. Ketua Anak-anak- RT Duren 7. Anaknya mau sekolah juga kan dia? Iya. Lanjut sekolah. Udah masuk pantesan. SMP. Udah masuk SMP. Si Ujang. Padahal dulu pas kecil. Iya, segini. Oke, dari Haji Solikin. Buat Siapa tadi nama istrinya Haji Solikin? Hendarti. Oh, Hendarti. Bu Haja Hendarti. Iya, iya. Suka gak marah kalau nggak disebut Hajanya. Bu Haja Hendarti. Iya. Nah, jadi katanya untuk Mbak sama Mas yang tinggal di Australia sana, bagaimana kesannya tinggal di Australia sana? Apakah ini negara pertama yang ditinggali secara waktu yang lama? Agak susah ya bahasanya. Pak Haji Solikin. Susah ya Pak Haji Solikin. Jadi mungkin maksudnya Anak sastra dulu dia, anak sastra. Apakah ini negara pertama yang ditinggali lama dan bagaimana kesannya katanya? Kalau negara pertama sih Indonesia ya. Ini negara kedua ya. Negara kedua. Terus gimana kesannya? Kalau kesannya itu seru aja ya di sini. Banyak mainan di sini ya. Taman. Taman. Taman kemudian dekat dengan fasilitas umum lah. Ada bis, di depan rumah ada bis gitu kan. Halte ya, halte bus. Iya, Halte betul. bus. Di Ngapain ya? samping ada Nah, ringmis depan rumah. di depan juga ada warkop. Warkop. Iya, kafe. Oh, kafe. Ya dia di sini ini ya kayak orang-orangnya itu welcome, terus kan kayak dulu kan. Keset dong ya. Soalnya kan dulu kan kayak insecure kan, waduh gimana nih kalau kan nggak pernah keluar negeri kan sebelumnya, jadi kayak gimana nih pakai jilbab ntar kayak di apain Disalahin. gitu kan. Ternyata di sini orang ngerti juga ya. Pernah kan waktu itu kita beli makan, terus kayak makanannya tuh ada birnya gitu, beer better apa?
Fish and potato chips ya. fish and chip itu kan dikasih tahu iya udah halal gitu, kamu mau disutin ke yang lain nggak kayak gitu. Jadi bahkan kita aja yang kayak defaultnya fish and chip kan masih halal gitu kan, dikasih tahu gitu. Jadi kayak ngerasa oh mereka ini udah aware nih sama Islam kayak gitu. Jadi Welcome. Sangat dihargai, terus mereka perhatian. Kalau Mbak Mida sendiri gimana? Ya kalau di sini itu yang paling aku suka ini sih, di sini tuh kita nyaman, tentram, sejahtera. Maksudnya, Kenapa tanda kutip? maksudnya sejahtera kan menurut orang tuh beda-beda ya, tapi menurut saya pribadi di sini tuh yang mungkin agak susah didapat di Indo gitu, maksudnya dari tempat saya tinggal ya. Di sini tuh cuman ada mungkin personal pressure aja gitu. Kalau yang namanya social pressure itu di sini kurang gitu, karena di sini orang hidup masing-masing gitu. Jadi you me, tapi bukan selfish gitu, bukan ini. Cuman memang di sini jiwa kepo tuh di sini tuh aneh gitu. Kalau saya kita mau tahu gimana tentang kehidupan orang itu nggak lazim gitu. Jadi orang nggak akan sewa tentang hidup kamu, ya udah hidup kamu kayak gitu ya udah kayak gitu. Dan orang di sini sangat menghargai gitu dan open minded dan fasilitas umum yang gratis itu banyak, gampang didapat. Itu kan kesan positif ya. Kalau kesan negatif yang pernah didapatkan selama tinggal di sini apa kira-kira? Mungkin dulu percaya nggak percaya sih kalau di sini sebenarnya bukan rasis, enggak sih, cuman mungkin itu bagian kecil aja pengalaman dan mungkin nggak semua orang. Saya pernah waktu itu pergi ke salah satu suburb yang mungkin agak di ujung gitu ya, jadi mungkin itu ada anak kecil gitu, mungkin sekitar 10 tahun gitu, bareng ibunya jalan melihat ada 4 orang pakai jilbab gitu. Jadi menurut dia itu mungkin dia hanya bercanda ya, dia bilang wah kalian teroris gitu kan, ya maaf nih ya, mungkin dia hanya bercanda. Nah itu sih, tapi mungkin kita aku nggak ngerti ibu itu ngomong apa. ya jadi ya udah nganggapnya ya udah gitu, selagi mereka nggak main kekerasan atau apa gitu kita diamin aja. Atau kita juga di sini kan kita pendatang ya gitu, kita nggak berani juga, dan waktu itu kita pergi ke suburb yang baru gitu. Jadi ya itu sih, dan mungkin makanan halal ya kalau di sini itu agak susah. Tapi kayaknya semakin kesini semakin banyak resto-resto di Australia ini yang sangat concern dengan halal ini gitu, halal certified. Kalau pasangan muda ini gimana? Ada kesan negatif yang pernah dialami? Ya mungkin waktu jalan-jalan sih sama. Kalau yang di pelosok-pelosok banget tuh mungkin mereka jarang ya ketemu sama yang internasional gitu kan, jadi nggak biasa. Ya nggak pernah terjadi secara langsung, cuman kayak merasa dibicarakan di belakang. Nggak, kita berusaha Positive thinking kayak ini nggak bicara ke kita, tapi kita tolak-tolak nggak ada yang dibicarain lagi. Yaudah ditanggupin aja. Tas sebenarnya kayak mau ngehirauin tapi yang ditanggupin aja. Nggak tahu. Tapi itu mah ya sebagian kecil. tidak Iya, mengubah. kecil Hanya bagian kecil ya. Paling cuma- Boleh jadi kalau teman-teman datang ke sini, teman-teman nggak akan pernah ngalamin hal itu gitu ya. Ya selama di sini mungkin cuma 1 kali gitu. Iya. 1 kali 2 kali. Dan mungkin itu ya wajar karena mereka, karena ini kan negara Western gitu ya. Western Dan kita country. sini sebagai dalam tanda kutip minoritas, maksudnya pendatang gitu. Jadi ya Hal itu pasti kejadian. pasti tapi terjadi. nggak pernah ekstrim. Nggak pernah ekstrim ya. Kita aja sering kan kayak sholat sembarangan gitu. Dan Sholat Sholat sembarangan tuh. di tempat, di jalan gitu di ya. jalan, di Taman, park, di taman ya. benar-benar. Sholat kok sembarang. Sholat di jalan. Iya. Pak itu. Itu ya udah Ya, mereka sholat aja. Oh my god. padahal pakai setengah gitu. Aku sih, aku pakai bukan. Mas Bapak pakai mukena aja. Dia di bawahan. Tapi masuk aja. Bawahan. Enggak lah. Buat ini aja, bukan hanya buat sajadah. Awal-awalnya pasti merasa aneh ya kita sholat di taman gitu, tapi lama-lama wah
ternyata ya nggak apa dimanapun bisa sholat bisa gitu ya. sholat. Iya, malah merasakan Meras- makna itu nggak ya Bener. tadi sama ayat ya, ya itulah Iya. gimana bisa sholat. Iya, karena di semua dataran gimana? Gimana bapak Oh, bapak sorry. Haji? Bumi Allah itu gimana bisa sholat dataran? Iya bisa bisa. Ya, bisa. Yang penting tidak najis. Tidak najis ya, jauh dari najis gitu ya. Jadi Yang penting najisnya tidak gagap. ajis. Dan dari obrolan ini juga saya baru tahu ternyata mukena ada jenjang karirnya. Wah. Ada bawahan, ada atasan. Saya kan Mantap. Iya. Lanjut ya dari pertanyaan selanjutnya dari tolong dibacakan pertanyaannya. Oh, pertanyaan selanjutnya. Iya, pertanyaan Aduh. selanjutnya. Sabar saya cek dulu ya. Ini Iya. ada Oh, ini nih banget. ada masuk. Oh, udah masuk. Ada. Mas Bambang katanya. Oh. Mas Rahmat Bambang. Mas Wahyu. Waduh. Arif. Jadi pertanyaannya adalah gimana rasanya menemani istri yang sedang studi di luar negeri katanya. Boleh diceritakan Mas? Karena Suka katanya dukanya ya, suka dukanya. katanya 2 tahun ya? 2 tahun. 1,5. Oh, 1,5 tahun. Layarnya itu. Tinggal di jangan bilang-bilang. 1,5 tahun hidup. Iya. Hidup gimana jadi? 1,5 tahun di Australia ini. Boleh diceritakan pengalamannya? Pengalaman pertama datang itu awalnya ragu karena di sini saya nggak bisa cari kerja kan. Awalnya ini cari kerja di mana gitu, nggak tahu informasi. Tapi yang penting kita datang dulu ke sini. Kita datang ke sini ternyata banyak teman-teman dari Indonesia juga tuh yang menawarkan pekerjaan. Oh, coba di sini, coba di situ gitu. Ternyata ada banyak pekerjaan yang bisa Ada, Mas. diambil oleh kita yang baru datang. Kemudian ya akhirnya sudah dapat. Sukanya ya karena gaji di sini tuh lebih fair lah dengan pekerjaan kita gitu. Jadi ya sukanya ya kita bisa menerima apa yang kita dapat itu yang telah kita kerjakan tuh bisa fair dengan yang kita terima gitu. Puas lah. Puas lah. Kemudian ada waktu Sabtu Minggu itu untuk kita bisa jalan-jalan juga gitu. Jadi istri bisa sampai Jumat itu kuliah, saya sampai Jumat juga kerja, Sabtu Minggu bisa buat kita jalan-jalan. Masa sih? Meskipun kondisinya kalau lagi ada tugas jadi pending dulu lah Tugasnya. liburannya. Tugasnya kan? Jadi kalau misalkan sobat semua yang ada di sana itu sedang akan menemani istrinya yang sudah di luar negeri, jangan khawatir, khususnya yang ke Brisbane ini, karena banyak sekali ya Banyak. lowongan pekerjaan yang tersedia untuk kita dan bisa menjadi aktivitas kita serta menambah pundi-pundi penghasilan untuk membantu pemasukan ketika kita hidup di Australia, khususnya di Brisbane ini. Seperti itu ya. Sobat semua yang ada di rumah, Asik. jadi cukup menarik ya obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan nanti kita akan sambung-sambung lagi dengan obrolan-obrolan selanjutnya dengan narasumber yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda pula. Siap. Nantikan di episode-episode selanjutnya. Siap. Dan kita ucapkan terima kasih banyak dulu, aplaus dulu Wah. untuk para narasumber kita kali ini. Ada Mbak Nida, Mas Bambang, Rahmat, Wahyu Arif, dan ada Mbak Nider yang sudah berbagi pengalaman bagaimana menjalani kehidupan di Brisbane sebagai mahasiswa di University of Queensland dan sebagai pasangan yang menemani istrinya ketika studi di University of Queensland ini. Kita doakan juga semoga Kita doakan semoga perjalanannya segera menghasilkan anak. Pokoknya perjalanan pulang ke Indonesia.
Kita doakan juga semoga perjalanannya nanti sampai di Jakarta. Iya. Jangan sampai ketika terbang kiri bang, jangan. Jangan nanti repot Jangan supirnya. dong. Jadi harus nyampe ke Jakarta. Ayo kita ke pantun langsung ya. Nah, sebelum kita tutup harus ada pantun terlebih dahulu katanya ya. Iya. Jadi nanti masing-masing itu akan mengutarakan. Oh jadi gamenya gini, saya jelasin dulu sebagai sutradara. Karena ada 4 orang, pantun kan ada 4 rima, AB, AB. Jadi satu pantun harus 4 orang. Oke. Contoh Kang Asep, jalan-jalan ke Bukit Tinggi, jangan lupa memberi beras gitu. Oke. Nanti yang C-nya iya harus bersambung. Jadi harus ada 4 pantun. biar semuanya dapat. Siap ya. Oke ya, kita mulai dari kiri ke kanan dulu. Oke, Siap ya. Paling enak yang pertama, tapi Iya. 3, 4. Terserah ya. Oke, kita mulai ya. Kita Pantunnya. mulai. Oke. Naik mobil, suaranya ngeng. Susah dong, Ngeng. Yang gampang-gampang dulu Oh, yang dong. gampang. Yang gampang-gampang. Yang gampang. Ngeng oh. saya kedua ini Ngeng. harus sama Ming kan kamu rima Yang B. 4-nya susah, yang ketiganya ngeng apa? Dongeng gitu. Emang aku bisikin. Jangan. Kasihan lo mukanya merah. Gak apa-apa. Harus berpikir. Oke, kita mulai dari Kang Asep. Pertama ya. Nih. Naik mobil, suaranya ngeng. Oh, salah. Ulangi. Ulang. Tadi kan tidak boleh. Yang gampang-gampang aja. Yang gampang-gampang saja. Aku ulangi lagi. Stop. Nabrak pagar suaranya gedabruk. Oke. Satu, kita mulai ya. Kita mulai. Kita mulai pantunnya. Naik mobil, suaranya brum. Jangan juga Oh, dong. jangan, ya. Yang gampang-gampang aja, yang gampang-gampang. Kasihan. Oke. Kasihan nanti orang ketiga. Naik Oke. mobil, suaranya ngungung. Oke, ngungung. Tiba-tiba Ngungung juga susah. Kata apa yang ada ngungungnya? Yang gampang. Nggak apa-apa, Tidak banyak. boleh, susah. Tersandung. Oke, kita mulai. Termenung. Kita selesaikan satu pantun dulu, satu contoh dulu, satu pantun. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Jalan-jalan ke Cianjur. oh itu udah lebih make sense. Tiba-tiba ketemu kecebong anyut. Semangat. Ayo, ur. Jangan lupa kita pergi berlibur. Wah, mantap. Kita lagi. Sama dengan Kang Asep Imut. Mantap. Sekarang substitusi. Kita mulai dari kanan. Kita mulai dari kanan. Ya belum. Lagi seru, nggak apa-apa lagi seru. Satu orang satu. Yes. Satu, siap. 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 Dari kanan ya. Makan bayam biar kayak Popeye. Oke. Cakep. Makan sushi kayak One Piece. Wah. Cakep. Popeye tiba-tiba jumpa Popeye. Apa? Kok mau main lagi? Enggak. Harus kata lain. Harus kata lain. Bang Edan. Saya didiskualifikasi. Dari sana. Bentar. Bagus dari sana. Bagus Midar yang awal. Iya. Midar yang awal. Soalnya baris yang ketiga itu yang ada artinya. Midati. Midar Oke, yang baik. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kursi Midar panas yang ya. awal. Oke. Jangan under pressure ya. Oke. Midar terserah mau kata apa agak Iya. apa-apa. Berat ya. Midar bebas, Pak Midar bebas. Oke. Cep. 1, 2, 3. Jalan-jalan lewat Saint Lucia. Sambil nebeng sama teman. Waduh. Ayo kita bertamasya. Oh, itu jangan. Jangan lupa hindari kuman. Saya memang gak cocok tiga guys. Jangan lupa hindari kuman. Bagus. Ini pesannya sangat ini ya. Sangat bermanfaat. Gitu dong Pak Midar. Masa Popeye kita ke Popeye? Lagi dari sana dulu. Midar. Midar udah jago. Mbak Midar cocok di situ. Lanjutkan Mbak. Tapi nggak boleh jalan-jalan. Nggak boleh Iya, jalan-jalan. benar.
Nah, terlalu monoton kalau jalan-jalan. Terus nggak boleh jangan lupa juga. Bang Midar, ganti lari-lari. Oh iya. Sunday market, Saturday market. Biasanya beli waktu Minggu. Kenapa bacanya susah amat? Aku sudah lama menunggu. Susah amat tuh apaan ya? Susah amat. Kurang lagi. Ulang. Susah banget di sana, Bang. Yang kedua. Oke. Terserah. Ulang ya. Nah. 1, 2, 3. Makan ikan bakar, makan cuci bakar. Cuci bak. Cumi. Ulang. 1, 2, 3. Ikan bakar, cumi bakar. Makanya di tempatnya Mas Darwin. Yes. Halo sobat semua, apa kabar? Aku di sini menunggu kawin. Udah sekian. Dadah.